Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam suatu kisah Nabi Musa alaihi salam, Nabi yang diberikan wahyu, Nabi yang diberikan mukjizat, dapat berkomunikasi langsung kepada Allah. Musa taklima, Nabi Musa yang dapat bercakap, berdialog langsung dengan Allah. Dan suatu dialognya Nabi Musa kepada Allah, maka Nabi Musa mengatakan, ya Allah, berikanlah kepadaku satu amal, satu kalimah yang belum pernah engkau berikan kepada Nabi sebelum aku. Maka Allah firmankan kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, ucapkanlah olehmu la ilaha illallah. Maka Musa alaihi salam menjawab, wahai Allah, kalimat ini sudah engkau berikan kepada Nabi sebelum aku. Aku meminta kalimat selain kalimat ini. Maka Allah firmankan kepada Musa, ya Musa, engkau ucapkanlah kalimat ini. Yang mana kalimat ini bila ditimbang dengan sebuah timbangan pada hari kiamat nanti, yang mana satu sisi timbangan ini dunia dengan segala isinya, yang satu sisi lagi kalimah ini, maka kalimah ini lebih berat daripada dunia dengan segala isinya. Hadirin rahimakumullah, ringan di lidah tapi berat di timbangan. Beginilah faedah keutamaan kalimah yang ada dalam hati kita hari ini. Sehingga Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Bahkan kalimah la ilaha illallah ini, kalimah yang menentukan seorang hamba Allah di surga maupun di neraka. Sehingga Nabi bersabda, man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk dalam surga. Maka sebahagian kita mungkin berpikir begitu mudah rupanya untuk masuk surga.
hanya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja. Hadirin, kita lihat di masyarakat kita, bahkan di keluarga kita, adakah sebahagian keluarga kita atau masyarakat kita yang ketika meninggal dunia mengucapkan kalimat ini? Saya pribadi sudah beberapa banyak yang saya lihat dengan kedua mata saya, orang-orang yang di akhir kalamnya bukan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal dia muslim, padahal dia Islam. Tapi ketika ketalkinkan, kita ajarkan kalimat ini, dia tidak bisa mengucapkan kalimat ini. Ternyata hadirin rahimakumullah, bukan begitu mudah mengucap kalimat ini. Ketika sakaratul maut bukan begitu mudah. Karena kalimat ini punya hak. Apa haknya? Dimasukkan ke dalam hati dan dizikirkan dengan lisan dan didakwakan dengan perbuatan. Inilah hak kalimat ini. Kalau hanya menzikirkan saja, ini belum menunaikan hak kalimat la ilaha illallah. Nah, hak kalimat ini dimasukkan ke dalam hati, dizikirkan dengan lisan dan lidah kita, dan didakwakan dengan perbuatan kita. Bagaimana cara kita memasukkan kalimat ini dalam hati kita? Kalimat ini memiliki arti la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya di hati kita, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang wajib disembah hanya Allah. Yang wajib kita meminta hanya kepada Allah. Hati bergantung hanya kepada Allah. Meyakinkan, menisbatkan semua datang dari Allah. Kadang-kadang lisan kita tersilap. Contoh mudah, ketika kita berjalan, hawa panas menerpa kita, panas begitu luar biasa. Kita mengatakan, waduh, matahari ini panas betul. Padahal panas bukan datang daripada matahari, panas datang dari Allah. Matahari itu makhluk Allah. Dia bisa memberikan rasa panas dengan izin Allah. Contoh, di malam hari tidak ada matahari. Kenapa kita hidupkan AC dan kipas angin? Kenapa kita hidupkan AC dan kipas angin? Karena merasa panas dan gerah. Padahal matahari tidak ada. Matahari Allah sembunyikan di belahan bumi kita. Di bumi yang lain matahari terang, di bumi kita ini dia gelap. Di malam hari matahari tidak ada, tapi mengeluarkan rasa panas. Nah, panas bukan datang daripada matahari, panas datang dari Allah. Rasa panas, hawa panas datang dari Allah. Api tidak dapat membakar dan mengeluarkan rasa panas tanpa izin Allah. Nah, api pun makhluk Allah. Dalilnya apa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tahun lalu 2021 saya berada di Turki, di tempat pembakaran Nabi Allah Ibrahim. Nama kotanya Sanli Urpa. Dari Istanbul naik bus 1200 km. Masih ada lagi tempat ketapel yang Nabi Ibrahim dicampakkan ke gunung api. Kami lihat dua tiang tinggi. Disitulah Nabi Ibrahim dulu dicampakkan ke gunung api. Pasca gunung api yang selesai, debu-debunya menjadi danau, arang-arang kayunya menjadi ikan. Dan itu masih ada sekarang ini di Sanli Urpa. Menjadi ikan yang warna hitam, debu-debunya menjadi danau di tempat itu.
Ketika Nabi Allah Ibrahim dicampakkan di gunung api oleh Namrud laknatullah alaih, 40 hari 40 malam dibakar, tapi sehelai bulu roma Nabi Ibrahim tidak terbakar. Api tidak padam, api tidak surut panasnya, tapi sehelai bulu roma Nabi Ibrahim tidak terbakar. Bahkan anak Namrud, Zulaiha, melihat dari atas bukit yang lebih tinggi. Alangkah terkejutnya Zulaiha, anak si Namrud, melihat Nabi Ibrahim tidak terbakar. Bahkan dari pantulan-pantulan percikan api mengeluarkan buah-buahan, buah anggur, buah delima, buah apel sebesar kepala manusia. Nabi Ibrahim makan. Melihat kejadian ini, Zulaiha, anaknya Namrud, memeluk agama Islam. Amantu billahi wa rasulihi Ibrahim Khalilullah. Kenapa? Karena Allah telah firmankan kepada api, api makhluk Allah. Maka api difirmankan oleh Allah, Qul nar ya rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Berfirman Allah kepada api, ya api, kurnan bardan wa salaman, sejukkanlah, wasalaman, dan beri keselamatan ala Ibrahim. Api tidak mati, cuma rasanya sejuk. Keluar daripada hawanya api itu bukan panas, tapi sejuk, dan menyelamatkan pada baginda Ibrahim. La ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tidak ada kuasa sedikit pun. Ini berlaku untuk siapa? Untuk hamba-hamba Allah yang dipilihnya. Jangan coba-coba untuk kita. Kita mau coba-coba. Kata Ustadz pula, Nabi Ibrahim tak dibakar, saya cobalah. Buat kayu, tumpukan kayu, sulut dengan api, maka berkobarlah api. Duduk di atas kayu dan api tadi, apa yang terjadi? Kalau Nabi Ibrahim tak terbakar, kalau kita habis ludes. Kenapa? Beda kita dengan Nabi Allah Ibrahim yang merupakan kekasih Allah. Tapi Allah yahdi may yasha, fa'alul lima yurid. Allah bisa buat apa saja untuk hamba-hamba yang dipilihnya. Jadi Allah, inilah hakikat kalimat la ilaha illallah. Memasukkan dalam hati kita keagungan Allah dan mengeluarkan keagungan makhluk dalam hati kita. Allahus Samad, Allah tempat meminta. Allah yang memberi rezeki. Selain Allah, itulah tempat kita membagi rezeki. Tapi memberi rezeki adalah Allah. Bukan toko kita, bukan sawah ladang kita, tapi Allah. Karena Allah mampu memberikan rezeki tanpa semuanya. Yarzuq may yasha, aku bisa memberikan rezeki kepada siapa saja. Kita lihat, kita baca dalam sejarah 309 tahun Ashabul Kahfi tidur 309 tahun di gua, dan itu juga ada di Turki, gua Ashabul Kahfi. Tidur 309 tahun, tidak makan, tidak minum. Bangun-bangun kendaraan sudah tinggal tulang belulang, tetapi makanannya masih hangat dan bisa dimakan lagi. Siapa yang bisa lakukan seperti ini? Allah. La ilaha illallah. Inilah hakikat kalimat. Inilah mau kita masukkan hadirin, agar nanti ketika ajal menjemput kita,
kita mampu dan bisa diberikan rahmat oleh Allah mengucapkan kalimat ini. Masukkan dia, zikirkan dengan lisan kita. Ba'da subuh, ba'da zuhur, asar, lafadzkan kalimat ini dalam lisan kita dan dakwahkan kalimat ini. Yang insya Allah nanti di akhir kalam kita Allah akan memberikan taufik kepada kita untuk mengucapkan kalimat ini. Ketika datang kawan-kawan kita, sanak saudara kita yang mentalkinkan kita, dengan mudah kita mengucapkan kalimat ini. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, masuk dalam surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nubihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fa ulaika humul khasirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan somadan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa qarabatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi akhiri kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.